Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini saya ingin bahas analisa XUSD untuk hari Kamis. Oke, sebelum itu saya ingin membahas mengenai major dan minor inducement ya, karena ada yang tanya mengenai major dan minor inducement. Oke, major dan minor inducement dari Bang Ahmad Malikul ya, member saya nanya, Bang, tolong jelasin perbedaan major dan minor inducement. Oke, sini kita lihat. Ini adalah dua struktur change of character. Oke, setelah terjadi change of character, pasti ada pullback ya. Sebentar, ini teori ya. Nah, buat teman-teman yang belum paham apa itu major, apa itu inducement, nah teman-teman harus paham apa itu pullback dan bagaimana cara menentukan inducement. Nah, saya udah bikin videonya di deskripsi ya. Menentukan valid pullback di sini deskripsi ya, cek aja ya, dan langkah-langkah menentukan inducement yang valid. Nah, sekarang ini saya akan bahas cara menentukan major dan minor inducement. Oke. Yang pertama itu minor. Ini change of character nih ya, change of character. Nah, ketika terjadi change of character, kita akan fokus mencari pullback terakhirnya nih. Sini kita lihat 1, 2. Nah, pullback terakhirnya di sini nih. Nah, ini major inducement. Major inducement. Nah, minor yang mana? Nah, di dalam pullback terakhir ini ya, di dalam pullback ini, nah sini ada pullback kecil nih, kecil. Nah, yang terakhir ini yang kecil, pullback terakhir ini, yang di sini, sebentar, ini, nah ini adalah minor inducement yang di sini nih, minor inducement. Saya kasih nama MIDM, MIDM, yang di lingkaran ini ya. Nah ini ya yang saya lingkaran itu minor inducement. Jadi ada ini kan pullback pertama, pullback kedua, pullback yang terakhir ini inducement, major inducement. Nah dalam pullback major ini ada pullback lagi. Nah pullback terakhir dalam major ini adalah yang disebut dengan minor inducement. Nah itu ya. Ntar saya contohkan ya. Nah kemudian yang ini kan saya menjelaskan mengenai minor inducement ya. Nah ini major inducement. Ketika terjadi change of character, sini kita lihat ada pullback. Nah pullback terakhir ini disebut dengan major inducement. Oke, itu ya. Nah, gimana kalau bos? Sama aja ya. Kalau bos juga misalkan seperti ini. Ada bos bearish misalnya. Misal bos bearish. Nah, seperti ini. Ketika terjadi pullback, terjadi breakout structure, gambarnya kurang bagus. Ketika terjadi breakout structure seperti ini, pullback terakhirnya akan menjadi inducement. Ini kan bos di sini ya. Bos, nah pullback di sini adalah major inducement. Nah, kalau minor gimana, Bang? Minor kayak gini. Nah, misal seperti ini. Ada pullback seperti ini. Nah, dalam pullback ini ada pullback lagi nih. Ini kan breakout structure. Nah, ini pullback terakhir di sini nih. Sebentar saya pakai lukisan aja biar enak gambarnya. Mana ya lukisannya? Sebentar. Lukisan. Mana sih ya? Udah pokoknya ini nih ya. Yang di sini sebentar, di sini itu major inducement. Nah, di dalam pullback major ini ada pullback lagi di sini nih. Nah, pullback yang terakhir di sini lah. Nah, ini dia minor inducement. Nah, ini minor inducement. Paham ya? Oke, contohnya gini nih. Di XUSD ya. Di H4 kita cek XUSD. Kita cek di XAUSD. Untuk pergerakan sekarang XAUSD ada cok di sini ya. Ada cok nih, lihat ya. Ini pullback. Nah, ini break. Nah, ini change of character. Oke. Change of character. Pertanyaannya, sekarang ini di mana pullbacknya? Untuk sekarang pullback terakhir di sini. 1. Ini bukan pullback, ini bukan pullback. Nah,
inducementnya untuk sekarang di sini. Untuk sekarang di sini, major inducementnya di sini. Pullback terakhirnya di sini. Nah, kalau misalkan nanti dia bikin pullback lagi di sini, ntar pindah di sini major inducementnya. Oke, nah kalau misalkan yang minor gimana bang? Oke, di sini ada ya, saya contohkan. Saya hapus dulu ini sebagian, saya biar gampang lihatnya. Nah, di sini nih. Ini kita lihat. Di H1 di sini adalah change of character. Kenapa seperti itu? Sini kita lihat. Sini ada pullback. Nah, sini boss, nah ini jadi chop. Nah, di sini pullback terakhirnya di mana? 1 2. Oke. Nah, dalam pullback ini ada pullback sini nih. Ada pullback. Nah, inilah yang disebut dengan minor inducement di sini, yang di sini. Minor inducement. Nah, kemudian yang di sini adalah major inducement. Jadi kita fokus yang di sini, yang major inducement. Major inducement. Saya kasih garis merah aja lah. Nah, ini. Paham ya? Oke, sekarang kita bahas analisa XAU USD. Oke. Kita akan start dari time frame daily. Oke, di sini kita lihat daily. Daily ini adalah boss terakhir. Ya, breakout structure terakhir di sini. Kemudian tarik Fibonacci dari sini ke sini. Ya, turun sampai optimal trade entry cuma sampai 0,62, nggak sampai 75. Ya, mantul. Ya. Optimal trade entry, maka yang di sini akan bersifat buy side liquidity. Nah, kalau seperti ini kemungkinan dia akan bikin all time high baru nih. Kemungkinan sih bisa sampai 2500 kalau menurut saya. Nah, itu untuk daily. Dan kalau dari bias juga dia bullish. Dia break body, break body, break body, break body. Maka berikutnya targetnya di sini. Nah, di sini. Kalau di H4 itu dia bahkan sudah ada cok lagi ya. Ini kita lihat H4. Di H4 itu bos terakhir di sini. Bos terakhirnya di sini. Untuk H4. Bentar. Nah, kita pakai Fibonacci, kita dapatkan data di sini. Optimal trade entry. Kemarin saya fokus cari sell di sini nih. Di sini saya fokus cari sell. Dan di sini muncul konfirmasi, cuman gagal. Saya kemarin di membership kena ASL. Nah, ini ya, sudah running padahal, sudah running profit, hampir kena TP, malah balik jadi minus kena ASL. Oh ya, buat teman-teman semua yang masuk Telegram bisa hubungin admin ya. Kita mappingnya jarang-jarang, sinyalnya jarang-jarang, tergantung konfirmasi ya. Oke. Nah, di sini kita lihat nih. Ketika terjadi boss, price masuk area optimal trade entry H4. Nah, di sini ada internal struktur. Ya. Kita lihat. Ini internal struktur. Oke. Nah, ini adalah supply internal struktur. Di sini ada OBIM, cuman dia dipecah. Respect dikit doang, dipecah. Nah, ini adalah change of character di dalam struktur. Saya nggak tahu nih, apakah dia akan pullback ke sini, lalu naik, ataukah langsung naik duluan. Saya nggak tahu. Tadi malam ada FOMC ya, jam 1 malam, dan ini naik karena FOMC. Dari sini naik nih. Kompresi lalu naik. Nah, kalau kita lihat H1 juga ada cok di sini ya. H4 sudah cok. Nah, di sini ada tren liquidity di sini. Nah, kita lihat ntar malam abis news ya, high impact. Kalau seandainya dia turun kencang ke bawah, kita cari buy di sini. Ya. Planning saya buy. Cari buy di sini. Kalau kita menggunakan H4, Fibonacci H4, kalau Fibo kan dia harus koreksi dulu ya, koreksi dulu baru kita pakai Fibonacci. Nah, kalau sekarang kalau kita pakai Fibonacci, kita dapatkan area entry di sini.
Nah, tapi kalau seandainya dia naik lagi ke sini, lalu turun, Fibonya berubah lagi di sini. Nah, seperti itu. Jadi planning saya buy. Saya nggak cari sell ya, terlalu bahaya ya. Karena kalau di daily dia itu high di sini itu bersifat buy side liquidity, kemungkinan akan diambil. Nah, jadi saya fokusnya malam aja tradingnya ya. Cari peluang habis news. Kalau seandainya dia nge-break all time high ya, sama kayak di sini nih. Break, turun. Break, turun. Gimana? Break, turun. Break, turun. Nah, kalau mau cari sell di atas ini nih, buy sell liquidity di sini, di high sini kalau mau cari sell. Nunggu naik dulu jauh baru cari sell. Kalau untuk sekarang cari sell bahaya, kecuali scalping nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi planning saya gimana bang? Ya tadi intinya gimana bang? Ya intinya yang tadi yang di H4 tadi. Sini kita lihat ini udah ada cok di sini. Nah ini area buy di sini. Area buy di sini. Jadi cari peluangnya malam aja. Habis news, cek pergerakan news. Kalau seandainya dia naik terus, kita cari sell di atas ini nih. Di atas high ini nih. Yang saya garis ini nih. Nah, cari sell di sini sekitaran sini. Pasti dia pullback ya. Karena ini adalah area pivot, mau meskipun dia naik jauh apapun dia akan pullback ke sini. Nah, gitu. Jadi planning saya cari peluang buy di sini, optimal trade entry dan cari sell di atas. Itu aja ya guys ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.